Oke guys, ni hao ma. Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini, gue akan ngebahas alur cerita Soul Land Season 1 dari episode 1 sesuai dengan voting dari teman-teman semuanya. Oke, sebelum lanjut, gue ada sedikit info untuk alur cerita Soul Land Season 2 dan spoiler Soul Land Season 1 akan pindah ke channel gue yang satunya. Jadi channel ini akan fokus membahas alur cerita Soul Land Season 1 dari episode 1 dan seterusnya. Dan di channel satunya akan membahas Soul Land Season 2, spoiler Soul Land Season 1, dan spoiler anime-anime yang lainnya. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe ya. Kalau sudah, langsung yuk! Scene awal film diperlihatkan seorang pemuda jenius bernama Tang San yang dikejar-kejar oleh beberapa tetua sekte Tangmen karena telah memasuki perpustakaan tanpa izin dan telah mempelajari ilmu rahasia sekte tersebut. Oleh sebab itu, dia dianggap sebagai pengkhianat yang harus ditangkap dan dihukum mati. Berbagai macam senjata rahasia telah digunakan oleh para tetua sekte tersebut. Namun, Tang San yang telah menguasai jurus rahasia dengan mudah menghindari dan memblokir seluruh serangan dari para tetua sekte. Aksi kejar-kejaran berlangsung sangat lama sampai malam hari. Bukannya melarikan diri, Tang San malah menuju sebuah puncak gunung bernama Devil Front, merupakan puncak tertinggi di sekte Tangmen dan merupakan tempat para pengkhianat dihukum mati. Singkat cerita, Tang San telah tiba di puncak gunung Devil Front untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum melompat ke jurang, Tang San sempat berkata bahwa dia mengerti orang yang telah memasuki perpustakaan dan mempelajari ilmu rahasia tanpa izin akan dihukum mati. Tapi dia bersumpah bahwa apa yang telah dia ketahui dan dia pelajari tidak pernah ia bocorkan ke siapapun. Dia juga mengeluarkan sebuah senjata rahasia tingkat 1 yang bernama Buddha Fury Tang Lotus sebagai hadiah kepada sekte sebelum kematiannya. Semua itu dia lakukan bukan untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi untuk membuktikan kesetiaannya kepada sekte. Dia juga menghancurkan pakaiannya dengan kekuatan Heaven Skill untuk membuktikan bahwa dia mati pun tidak membawa apapun dari sekte tersebut. Akhirnya, Tang San melompat dari atas puncak Devil Front. Ketua sekte Tangmen yang mencoba ingin menghentikannya, tapi tidak berhasil. Melihat Tang San berhasil menciptakan senjata tersembunyi tingkat 1 dan berhasil menguasai Heaven Skill tingkat 9 serta mengorbankan dirinya sebagai bukti kesetiaannya kepada sekte, akhirnya ketua sekte mengerti bahwa Tang San bukanlah pengkhianat dan merupakan orang jenius yang terlahir lebih dari 200 tahun dari sekte Tangmen. Dia lalu memerintahkan semua tetua sekte untuk mencari Tang San. Apabila Tang San masih hidup, dia akan memberikan gelar penerus ketua sekte kepadanya. Namun, takdir berkata lain. Tang San yang berniat bunuh diri malah terlahir kembali dan membawa semua ingatannya sebagai seorang anak di sebuah benua yang bernama Dataran Dolo. Sekarang, Tang San telah berumur 6 tahun dan tinggal bersama ayahnya bernama Tang Hao, seorang pandai besi handal dan seorang pemabuk kelas kakap di sebuah desa kecil dengan penduduk kurang lebih 300 kepala keluarga yang bernama Desa Saint Spirit. Sebagian besar penduduk desa adalah seorang pedagang sayur yang dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Kakek Jack. Di dataran Dolo ini, semua orang yang telah berumur 6 tahun akan memiliki kesempatan membangkitkan kemampuan spesial mereka yang disebut sebagai Martial Soul.
Tang San sekarang berada di sebuah bukit untuk kembali melatih semua kemampuan yang telah ia kuasai di masa lalunya. Namun sayangnya semua kemampuan yang telah dia kuasai di masa lalu sangat sulit dilatih di kehidupannya sekarang. Karena dunia yang ia tinggali sekarang berbeda dengan dunianya di masa lalu. Karena hari sudah mulai sore, Tang San pun memutuskan untuk pulang. 该回去了。 Sesampainya di rumah, Tang San menyiapkan sebuah bubur untuk ayahnya. Tidak lama, seorang datang ke rumahnya. Ya, tidak lain orang itu adalah kakek Jack yang ingin menjemputnya dan membawanya untuk membangkitkan kekuatan martial soul apa yang dia miliki. Awalnya, Tang San sempat ragu ayahnya tidak mengizinkannya. Namun, Tang Hou secara tidak terduga mengizinkannya. Tang San tidak sendiri, ada beberapa anak dari desa tersebut yang juga akan membangkitkan martial soul mereka. Di tengah perjalanan, kakek Jack juga menunjukkan sebuah prasasti batu yang berusia 100 tahun, merupakan simbol yang dibuat oleh seorang Master Roh yang pernah terlahir dari desa mereka. Tidak lama, seorang Master Roh tipe petarung tiba tepat di hadapannya. Ternyata dia adalah seorang Master Roh dari kota Noding, yang merupakan Master Roh yang akan membimbing Tang San dan yang lainnya untuk membangkitkan martial soul mereka. Untuk mempersingkat waktu, Master Roh tersebut membuka sebuah segel di sebuah aula, yang mana aula tersebut akan dijadikan tempat pembangkitan martial soul. Di dalam aula, Master Roh tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Suyunto, Master Roh peringkat 26 level Grandmaster. Anak-anak itu berbaris dalam satu barisan, dan Tang San mendapatkan giliran terakhir. Sedangkan kakek Jack dengan cemas menunggu hasil dari pembangkitan anak-anak dari desanya. Dia sangat berharap desanya kembali melahirkan seorang Master Roh yang telah lama tidak muncul dari desanya selama 100 tahun. Di dalam aula, Suyunto mengeluarkan sebuah alat pembangkit martial soul dan meminta anak pertama maju ke dalam lingkaran benda tersebut sambil merilis kekuatan rohnya yang berupa seekor binatang yang disebut serigala penyendiri. Pada dasarnya, martial soul dibagi menjadi dua, yaitu tipe alat dan tipe binatang. Tipe alat biasanya adalah tipe pendukung atau support, sedangkan tipe binatang biasanya adalah tipe petarung atau core. Anak pertama yang maju ternyata memiliki martial soul tipe alat yang merupakan sebuah sabit. Suyunto berkata bahwa martial soul tipe alat bisa sangat berguna jika memiliki kekuatan jiwa. Tapi sayangnya, anak tersebut tidak memiliki sedikit pun jejak kekuatan jiwa, yang menandakan dia tidak bisa menjadi seorang Master Roh. Kemudian, satu persatu dari anak-anak yang maju, mereka pun juga memiliki martial soul tipe alat, atau lebih tepatnya alat-alat pertanian seperti pacul, garukan, dan yang lainnya. Tetapi sayangnya juga tidak satupun dari mereka yang juga memiliki jejak kekuatan jiwa. Hingga akhirnya anak terakhir yaitu Tang San mendapatkan gilirannya untuk membangkitkan martial soul-nya. Di sini terdapat sesuatu yang berbeda. Tang San memiliki martial soul ganda yang berupa rumput biru perak di tangan kanannya dan palu Haotian di tangan kirinya. Namun, Tang San memilih tidak menunjukkan martial soul di tangan kirinya kepada Suyunto. Hingga akhirnya Suyunto pun hanya mengetahui bahwa Tang San hanya memiliki satu martial soul, yaitu rumput biru perak. Karena rumput biru perak dianggap sebagai tanaman biasa yang bisa dijumpai dimanapun dan merupakan martial soul yang sangat lemah, Suyunto pun tidak melihat kekuatan jiwa dalam diri Tang San dan memerintahkan anak-anak itu untuk pergi. Namun, Tang San tetap bersikeras untuk melihat kekuatan jiwa di dalam dirinya. Benar saja, saat kekuatan di dalam diri Tang San diuji, kristal tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan
yang menandakan Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh. Su Yunto yang melihatnya dibuat terkejut dan hampir tidak mempercayainya. Dia berkata, pada dasarnya kekuatan jiwa dibagi dari level 1 sampai 10, dengan level 1 terendah dan level 10 tertinggi. Su Yunto juga bilang, orang yang terlahir dengan kekuatan jiwa level 10 akan menjadi seorang Master Roh tingkat atas. Setiap 10 tingkat kekuatan roh akan bisa naik level dengan menambahkan cincin roh yang didapat dari berburu binatang roh. Namun sayangnya, tipe kemampuan roh Tang San adalah rumput biru perak yang sangat lemah. Meskipun dilatih, itu akan percuma saja. Dengan perasaan kecewa, Su Yunto pun pergi meninggalkan aula. Di depan aula, kakek Jack dengan tubuh bungkuknya terus menunggu hasil dari pembangkitan kemampuan roh. Sampai akhirnya, Su Yunto pun keluar dan mengatakan kepada kakek Jack bahwa ada satu anak dari desanya yang memiliki kekuatan roh penuh, hingga membuat kakek Jack terkejut dan tiba-tiba bisa berdiri dengan tegak. Tapi Su Yunto juga berkata, meskipun kekuatan jiwanya penuh, tapi kemampuan rohnya hanyalah sebuah rumput biru perak. Kakek Jack mencoba membujuk Su Yunto untuk melatih potensi Tang San, namun Su Yunto tetap menolaknya. Karena meskipun dilatih, rumput biru perak tetap saja tidak akan berguna. Tapi kakek Jack yang benar-benar mengerti potensi dalam diri Tang San tidak menyerah dan menawarkan kepada Tang San untuk pergi ke sekolah khusus bagi seorang Master Roh. Namun Tang San berkata bahwa dia harus mendapatkan izin dari ayahnya. Singkat cerita, kakek Jack pun mengantarkan Tang San pulang untuk berbicara kepada Tang Ho demi mendapatkan persetujuannya. Sesampainya di rumah Tang San, kakek Jack pun langsung berbicara kepada Tang Ho mengenai kekuatan jiwa penuh Tang San dan mengatakan kepadanya agar mengizinkan Tang San pergi ke kota Niufo untuk masuk ke Akademi Master Roh di sana. Namun Tang Ho yang telah mengetahui Tang San memiliki kemampuan roh rumput biru perak tidak mengizinkannya pergi ke akademi. Ucapannya itu langsung membuat kakek Jack murka. Tang Ho! Dengan perdebatan singkat, Tang Ho tetap tidak mengizinkannya dan meminta kakek Jack untuk pergi dari rumahnya. Dengan berat hati, kakek Jack akhirnya menerima keputusan Tang Ho. Namun sebelum pergi, kakek Jack berkata, jika Tang Ho berubah pikiran, dia bisa pergi dan mencarinya sebelum waktu pendaftaran habis, yaitu selama 3 bulan. Sambil komat kamit, kakek Jack pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Tang San. Setelah kakek Jack meninggalkan rumahnya, Tang Ho bertanya kepada Tang San, apakah dia benar-benar ingin menjadi seorang Master Roh. Namun untuk menjaga hati sang ayah, Tang San berkata bahwa dia lebih suka tinggal bersama ayahnya, menjadi seorang pandai besi dan selalu menyiapkan makanan untuk ayahnya. Tang Ho meminta Tang San untuk menunjukkan Martial Soul-nya. Ketika Tang Ho melihat Martial Soul rumput biru perak, Tang Ho seperti mengingat sesuatu dan dengan perasaan marah, dia meninggalkan Tang San untuk tidur. Kemudian Tang San berkata bahwa dia mempunyai Martial Soul lainnya. Dengan cepat, Tang Ho kembali menemui putranya. Ketika Tang Ho melihat Martial Soul di tangan kiri Tang San, dia sangat terkejut dan langsung mengingat masa lalunya. Di sini kita diberitahu kemana ibu Tang San pergi. Ternyata di masa lalunya, ketika Tang Ho hampir mati karena sebuah insiden, ibunya Tang San alias Ah Hin mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Tang Ho dan Tang San. Dan karena kejadian itulah, hingga membuat Tang Ho menjadi seorang pemurung dan pemabuk. Tang Ho yang mengetahui Tang San memiliki Martial Soul ganda dengan cepat langsung memeluknya. Dan ini juga merupakan pertama kalinya Tang Ho memeluk putranya. Kemudian Tang Ho meminta Tang San
di masa depan untuk menggunakan palu di tangan kirinya sebagai pelindung rumput biru perak di tangan kanannya. Beberapa saat kemudian, Tang Hou juga mengajari Tang San teknik menempa besi sebagai teknik dasar dari palu Hao Tian. Beberapa hari berlalu, Tang San sedang menyiapkan bubur. Dia terkejut bahwa ayahnya tidak berada di rumah. Ternyata Tang Hou baru saja pergi menemui kakek Jack dan memberitahu kepadanya bahwa dia telah merubah keputusannya. Sesampainya di rumah, Tang Hou langsung meminta Tang San untuk mengemasi barang-barangnya karena besok pagi kakek Jack akan menjemputnya dan mengantarkannya ke Akademi Master Roh di kota Noding. Di sini, Tang Hou berpesan kepada Tang San untuk menyembunyikan Martial Soul palunya, tidak memberitahu siapapun bahwa dia memiliki Martial Soul ganda, dan tidak menambahkan satu cincin roh pun ke palunya. Sedangkan Tang San bisa dengan sesuka hati menggunakan Martial Soul rumput biru peraknya. Tang Hou juga berpesan, sesampainya di kota Noding, Tang San harus selalu menggunakan teknik menempa dan menjadi murid dari seorang pandai besi. Di pagi harinya, kakek Jack akhirnya datang untuk menjemput Tang San. Namun, karena Tang Hou masih tertidur lelap, Tang San pun menulis sebuah pesan di tanah sebagai ucapan kepergiannya untuk ayahnya. Lalu, Tang San pun pergi ke akademi bersama kakek Jack. Singkat cerita, mereka sampai di depan gerbang akademi. Kakek Jack pun menjelaskan kepada penjaga gerbang bahwa Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh dan telah mendapatkan surat referensi untuk menuju ke akademi. Namun karena penampilan mereka yang terlihat miskin, penjaga gerbang tersebut tidak mempercayainya dan menganggap mereka sebagai penipu. Sampai akhirnya kakek Jack menunjukkan surat referensi untuk Tang San. Tapi penjaga tersebut masih menganggap mereka penipu, menganggap surat itu palsu, dan hendak mengusir kakek Jack dengan cara memukulnya. Namun, Tang San dengan sigap menghentikannya dan memukul penjaga itu dengan kekuatan Heaven Skill, sampai penjaga itu terlempar beberapa meter. Saat Tang San akan menggunakan senjata rahasia, tiba-tiba seorang lelaki menghampiri mereka. Lelaki ini disebut sebagai Guru Agung atau Grandmaster. Grandmaster lalu meminta surat referensi Tang San kepada kakek Jack. Setelah melihatnya, Grandmaster membenarkan bahwa surat itu asli. Dengan sikap rendah diri, Grandmaster lalu meminta maaf atas kejadian yang kurang menyenangkan tersebut. Juga memberi peringatan kepada penjaga gerbang bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Di sisi lain, seorang gadis dengan pakaian serba pink juga sedang menuju ke akademi yang sama dengan Tang San. Ya, tidak lain, dia adalah Xiao Wu. Kembali, kakek Jack pun berpamitan kepada Tang San dan akan menjemputnya setelah Tang San menyelesaikan semesternya. Grandmaster lalu membawa Tang San ke dalam akademi. Di tengah perjalanan, Grandmaster menjelaskan kepada Tang San bahwa dia bukan merupakan guru pengajar di akademi tersebut, melainkan adalah seorang guru bebas. Tapi Tang San meminta Grandmaster untuk mengajari dirinya agar bisa mengendalikan Martial Soul-nya. Dengan senang hati, Grandmaster menerima permintaannya. Melihat kemampuan dan kecerdasan Tang San serta kekuatan jiwa penuhnya, Grandmaster mengatakan bahwa Tang San adalah orang ketiga dari 100 tahun yang memiliki Martial Soul ganda. Dengan terkejut, Tang San mencoba menyembunyikannya. Namun, Grandmaster adalah seorang peneliti. Dalam penelitiannya, dari 100 kemampuan roh rumput biru perak,
hanya 16 yang memiliki kekuatan jiwa penuh, dan itu hanya pada level 1. Sedangkan Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh. Pada dasarnya, roh rumput biru perak tidak akan mampu melewati level 10, tetapi Tang San mampu melewatinya. Itulah yang membuat Grandmaster yakin bahwa Tang San memiliki Martial Soul ganda yang diwarisi dari orang tuanya, dan salah satunya adalah Martial Soul yang sangat kuat. Mendengarkan semua itu, seketika Tang San bersujud dan meminta Grandmaster menjadi gurunya. Akhirnya Grandmaster pun menerima Tang San sebagai murid pertamanya, sekaligus murid pribadinya. Singkat cerita, Grandmaster mengantarkan Tang San ke tempat pendaftaran dan akan kembali menemuinya setelah prosesnya selesai. Semua orang dibuat terkejut karena Tang San memanggil Grandmaster dengan sebutan guru. Setelah itu, Tang San ditunjukkan asrama tempat tinggalnya dan diberikan seragam akademi. Di depan pintu, Tang San sempat mendengarkan bahwa Grandmaster disebut sebagai orang aneh karena sering memunculkan teori yang aneh. Salah satu teorinya adalah gabungan dari 10 Martial Soul yang di luar logika. Dia dihormati karena teman kepala sekolah. Namun, Tang San tidak memperdulikannya dan menganggap Grandmaster adalah orang yang hebat. Setelah sampai di depan kamar asramanya, tiba-tiba Tang San langsung diserang oleh seorang murid asrama tersebut. Dengan pertarungan singkat, Tang San pun berhasil mengalahkannya. Ternyata di asrama nomor 7 itu memiliki tradisi bahwa yang paling kuat akan berkuasa di kamar itu. Karena Tang San menang, jadi sekarang Tang Sanlah bosnya. Tapi tidak lama, seorang gadis, ya tidak lain Xiao Wu, juga telah tiba di kamar tersebut. Tang San dan yang lainnya sangat terkejut karena ada seorang wanita yang akan tinggal di satu kamar yang sama dengan mereka. Karena pada dasarnya murid laki-laki dan perempuan tinggal di asrama yang terpisah. Wang Sheng berkata kepada Tang San untuk menunjukkan siapa bos di kamar tersebut. Pertama-tama mereka saling berkenalan dan gadis itu memperkenalkan namanya yang bernama Xiao Wu dan Martial Soul-nya adalah kelinci. Mengetahui Martial Soul Xiao Wu, Tang San sedikit terkejut karena Martial Soul-nya adalah rumput biru perak yang pada dasarnya adalah makanan kelinci. Tang San juga menjelaskan sedikit peraturan di asrama nomor 7 yang dia telah ketahui. Kemudian mereka akan melakukan baku hantam untuk menentukan siapa yang pantas menjadi bos di kamar itu. Baku hantam pun dimulai. Akhirnya dengan pertarungan singkat, Xiao Wu berhasil mengalahkan Tang San dengan menggunakan teknik soft jujitsu yang belum pernah ditemui Tang San di kehidupan sebelumnya. Teknik itu mengandalkan fleksibilitas untuk menggunakannya. Karena Xiao Wu menang, mulai hari ini Xiao Wu lah yang menjadi bosnya. Dan merupakan sejarah bagi Tang San menjadi bos asrama nomor 7 dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak lama, seorang guru yang bernama Master Mo datang ke asrama itu dan memberikan selimut kepada Tang San yang merupakan hadiah dari Grandmaster. Master Mo juga berkata, karena Tang San dan Xiao Wu adalah murid paruh waktu, mereka akan mendapatkan pekerjaan mengurus taman di sebelah selatan dan akan dibayar 10 koin tembaga setiap harinya. Melihat Tang San mendapatkan selimut, sementara Xiao Wu tidak, semua orang lalu menawarkan selimut mereka kepada Xiao Wu. Di sini, Xiao Wu tidak ingin dipanggil bos, melainkan kakak. Dan pada saat ini juga, Xiao Wu memanggil Tang San dengan sebutan Xiao San. Dalam bahasa Indonesianya adalah adik Tang San. Namun, Xiao Wu lebih memilih menggunakan selimut Tang San dan memintanya untuk menggeser tempat tidurnya agar mereka bisa menggunakan selimut itu bersama-sama.
karena Xiao Wu bosnya mau tidak mau Tang San menurutinya. Di sisi lain, Tang Ho yang berada di rumah merasa kesepian dan mengingat Tang San saat dia sedang menempa besi. 爸爸吃饭了，是熟能生巧。我走了。 Kembali, sore harinya mereka pergi ke kafetaria untuk makan. Namun di dalam ruangan itu, beberapa murid VIP yang menempati lantai atas mengejek Wang Feng. Ia mengatakan bahwa dia orang miskin yang tidak akan pernah bisa makan di lantai atas. Mendengarkan semua itu membuat Xiao Wu marah dan ingin menghajar mereka. Namun Tang San berhasil meredam kemarahannya dan mengatakan bahwa semua itu tidak perlu. Tidak lama, Grandmaster juga datang ke ruangan itu untuk menemui Tang San, mengajaknya makan di lantai atas. Namun, Tang San berkata bahwa dia ingin makan bersama teman-temannya. Grandmaster pun mengerti keinginan Tang San dan meminta Tang San untuk menemuinya di depan pintu kafetaria setelah makan. Wang Sheng yang mengetahui Tang San menjadi murid Grandmaster sangat terkejut dan mengatakan bahwa Grandmaster adalah orang yang tidak berguna. Bahkan di usia 50 tahun, Grandmaster belum menerobos level Spirit Elder, hanya mampu sampai level 29. Mendengarkan ucapan Wang Sheng, Tang San sangat marah dan berkata, jangan pernah menghina gurunya jika Wang Sheng tidak ingin baku hantam lagi dengannya. Beberapa saat kemudian, Grandmaster mengajak Tang San ke ruangan pribadinya dan memintanya untuk menunjukkan Martial Soul di tangan kirinya. Mengetahui Tang San memiliki Martial Soul Palu Hotian, Grandmaster sangat terkejut dan mengatakan kepada Tang San bahwa dia tidak boleh menunjukkan kepada siapapun Martial Soul Palunya dan juga tidak boleh menambahkan satu cincin roh pun ke palunya tanpa seizinnya. Tidak disangka ucapan Grandmaster sama persis seperti ucapan Tang Ho sebelum Tang San pergi ke akademi. Kemudian Grandmaster berkata, karena Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, maka besok pagi dia akan mengajak Tang San pergi untuk mencari cincin roh yang sesuai untuk Tang San dan membantunya menembus level Spirit Master. Grandmaster juga menjelaskan arah pengembangan Martial Soul. Pada dasarnya, tipe Martial Soul dibagi dua, binatang jiwa dan alat jiwa. Tipe binatang jiwa, pemilik harus memadukan kekuatan Martial Soul binatangnya dengan dirinya untuk mendapatkan kekuatan binatang tersebut. Sementara alat jiwa sedikit berbeda. Pemilik harus mengeluarkan Martial Soul-nya untuk menggunakan kekuatannya. Namun pada umumnya akan lebih kuat daripada Martial Soul binatang. Grandmaster juga mengatakan bahwa ada tipe Martial Soul alat jiwa yang bisa dimakan dan menjadikannya energi bagi pemiliknya atau orang lain. Dan tipe alat jiwa juga terbagi menjadi beberapa tipe, dari tipe makanan atau support, tipe petarung, tipe kontrol, dan lain-lain. Di sini, Grandmaster meminta Tang San untuk menentukan arah pengembangan Martial Soul-nya, agar Tang San mudah menentukan cincin rohnya. Lalu, Tang San berkata, arah mana yang cocok untuk mengembangkan rumput biru peraknya. Grandmaster menjelaskan, rumput biru perak yang dianggap sampah oleh orang lain, ternyata dalam penelitiannya memiliki beberapa keunggulan. Pertama, karena bisa ditemukan di mana-mana, sehingga bisa digunakan untuk membingungkan musuh. Kedua, memiliki tingkat konsumsi kekuatan jiwa yang sangat rendah. Ketiga, bisa dikembangkan ke berbagai arah dan tidak akan mendapatkan penolakan dari cincin roh. Pada dasarnya, jika Martial Soul dan cincin roh bertentangan, maka akan terjadi penolakan. Namun, itu tidak akan terjadi pada Martial Soul lumput biru perak, karena hampir setiap cincin roh cocok untuknya. Dan keuntungan terakhir, karena Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, itu memudahkannya untuk berkultivasi dalam waktu yang singkat. Lalu, Grandmaster menyarankan kepada Tang San untuk mengambil arah tipe kontrol yang biasanya digunakan untuk membatasi lawan. Karena dalam hasil penelitiannya, rumput biru perak bersifat lentur dan bisa diubah ke berbagai bentuk, sehingga tipe kontrol akan sangat menguntungkan bagi Tang San. Dan Tang San hanya perlu fokus pada dua cincin roh, yaitu ketangguhan dan racun. Sehingga jika digabungkan akan menimbulkan efek membatasi dengan racun. Setelah menjelaskan semua maksudnya, lalu Grandmaster memperbolehkan Tang San untuk kembali ke asramanya.
Malam harinya, Tang San berjalan di taman dengan Xiao Wu dan mengatakan kepadanya jika besok dia akan pergi bersama Grandmaster dan tidak bisa membantunya membersihkan taman. Dengan baik hati, Xiao Wu mengizinkannya. Namun sebelum mereka kembali ke kamar, Xiao Wu tiba-tiba mengajak Tang San untuk berlatih baku hantam. Baku hantam pun dimulai. 喂，你这是耍赖！速度，切磋不是捉迷藏。怎么？Di tengah-tengah baku hantam, seorang guru wanita tiba-tiba muncul dan mengira Xiao Wu dan Tang San sedang main kuda-kudaan. Xiao Wu dan Tang San mencoba menjelaskan, namun guru tersebut tidak mempercayainya. Yang akhirnya Xiao Wu dengan barbar menjelaskan kepada guru tersebut dengan cara menghajarnya. Pagi harinya, Grandmaster akhirnya mengajak Tang San pergi mencari cincin roh yang berada di timur laut kota Noding. Di tengah perjalanan, Grandmaster menjelaskan tingkat cincin roh yang dibagi menjadi 5 level. Yang pertama level 10 tahun dan yang terakhir level 100.000 tahun. Di episode awal belum dijelaskan ya level 1 juta tahun. Jadi jangan protes, mimin sesuai alur ya. Semakin lama umur binatang roh, maka akan semakin kuat kualitas cincin rohnya. Dan warna cincin roh akan sesuai dengan umur binatang tersebut. Putih, kuning, ungu, hitam, dan merah. Dalam artian, jika seseorang mendapatkan cincin roh yang cocok dengan atributnya, maka cincin roh tersebut akan memberikan efek yang berguna. Contoh, jika rumput biru perak mendapatkan cincin roh 10 tahun, maka sifat kontrolnya akan meningkat 10. Dan jika 100 tahun, maka akan meningkat 100, dan seterusnya. Cincin roh hanya bisa diserap oleh orang yang membunuhnya, dan orang tersebut harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerapnya. Jika tidak, tubuhnya akan meledak. Dengan kondisi Tang San saat ini, Grandmaster akan mencarikan cincin roh pertama untuk Tang San yang berumur 100 tahun. Kemudian Grandmaster juga memberikan sabuk yang merupakan alat roh yang berguna untuk menyimpan berbagai benda dengan cara menanamkan kekuatan roh pengguna yang diberi nama sabuk 24 jembatan bulan. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuannya. Di tempat ini sangat ramai seperti halnya pasar. Namun di sini bukan barang yang dijual melainkan jasa mereka untuk menemani seseorang yang ingin berburu binatang roh. Pasalnya, saat berburu binatang roh tidaklah mudah dan membutuhkan sebuah tim yang terdiri minimal dari 5 orang dengan tugasnya masing-masing yang benar-benar bisa dipercayai menjalankan tugasnya. Jika tidak, resikonya akan lebih buruk saat bertemu dengan binatang roh. Tang San dan Grandmaster akhirnya sampai di gerbang menuju hutan. Di depan gerbang dijaga oleh beberapa penjaga yang berasal dari kekaisaran. Pada dasarnya, tidak sembarang orang yang bisa memasuki hutan. Hanya seorang Master Roh yang memiliki surat perintah dari Aula Wuhun, atau orang yang memiliki token bangsawan yang bisa memasukinya untuk berburu binatang roh. Di sini, Grandmaster menunjukkan sebuah token yang dia dapat dari Aula Wuhun dan menjelaskan tingkatannya. Yang pertama, hanya sebuah simbol pedang panjang yang melambangkan misionaris Aula Wuhun. Dan yang kedua, ada 2 sisi di pedang panjang tersebut yang melambangkan penguasa Aula Wuhun. Dan yang terakhir adalah simbol sekte di atas pedang panjang tersebut yang menandakan penguasa sekte yang beraliansi dengan Aula Wuhun. Karena Grandmaster memiliki token penguasa sekte dari Blue Lightning Tyrant Dragon, maka Grandmaster dengan mudah bisa melewati gerbang dan menemani Tang San berburu cincin roh pertamanya. Memasuki hutan, Grandmaster berkata kepada Tang San bahwa dia tidak boleh berada lebih dari 1 langkah darinya karena banyak bahaya yang akan mengintai mereka. Dan disinilah awal mula keseruan perjalanan bocah ajaib Tang San akan dimulai. Di tengah perjalanan, Grandmaster merilis cincin rohnya. Kuning-kuning, 2 cincin roh melayang di sekitarnya.
Dan tidak lama, seekor binatang muncul bersamaan dengan cincin roh Grandmaster. Ya, ini adalah Martial Soul Grandmaster yang diberi nama Lo Sanpo. Karena pada saat Grandmaster membangkitkan Martial Soul-nya hanya memiliki setengah kekuatan roh, maka Martial Soul-nya bermutasi menjadi lebih lemah. Dan pada saat itu juga, Grandmaster tidak akan bisa menembus level 30 ke atas, hanya mampu tetap di level 29. Itulah yang menyebabkannya memilih menjadi seorang peneliti. Grandmaster pun menyuruh Lo Sanpo untuk menuntun jalan mereka di hutan roh. Di tengah perjalanan, Sanpo berhenti dan mengaum seperti ada sesuatu. Sanpo melihat satu batang pohon bambu soliter berumur 10 tahun yang dikenal dengan kekuatannya. Meskipun kekuatan serangannya sangat lemah, tapi memiliki ketahanan yang sangat kuat. Dan itu cukup bagus untuk rumput biru perak tangsan. Tapi karena levelnya yang sangat rendah, Grandmaster memutuskan untuk mencari yang lain lagi. Kemudian mereka bertemu kucing kromatik berumur 10 tahun. Tapi lagi-lagi terlalu rendah untuk tangsan. Di sini Grandmaster menjelaskan cara membedakan umur pada binatang roh. Pertama yang diamati adalah warna saat ia menyerang. Karena warna itu sama dengan cincin roh mereka. Kekuatan cincin roh level 10 tahun berwarna putih, dan 100 tahun adalah berwarna kuning dan lain sebagainya. Meskipun cincin roh sudah berada di level 100 tahun sampai 900 tahun, warna yang dikeluarkan sama. Tetapi kualitas atribut yang ia gunakan berbeda. Dalam penelitiannya, batas ketahanan seseorang mendapatkan satu cincin roh adalah sekitar 424 tahun. Dan itulah sebabnya mengapa Grandmaster ingin mencarikan cincin roh pertama tangsan yang mendekati angka itu. Hari berganti malam, mereka duduk dan beristirahat. Grandmaster menjelaskan sebisa mungkin mereka tidak boleh menyalakan api di hutan, karena itu akan memancing beberapa binatang roh kuat mendekati mereka. Tiba-tiba Sanpo terbangun dan merasakan ada beberapa binatang roh jenis serigala pentem mendekat. Dengan kekuatan matanya, Tangsan mencoba melihat dari sisi mana serigala itu datang. Ternyata itu adalah kawanan serigala level 10 tahun. Kemudian Grandmaster kembali merilis cincin rohnya untuk melawan para serigala itu. 放屁如打雷，轰天裂地罗三炮。 Dengan menggunakan teknik kentut guntur, Lo Sanpo berhasil mengalahkan para serigala. Pada dasarnya, serigala mirip dengan anjing dan kelemahan mereka berada pada perutnya. Dengan menggunakan sebuah pisau, Grandmaster membunuh satu persatu serigala tersebut untuk mengambil cincin rohnya. Lalu Grandmaster menunjukkan cara menggunakan kekuatan roh untuk membimbing cincin roh dan menyerapnya. Namun karena kekuatan jiwanya dalam keadaan lemah, Grandmaster tidak melanjutkan penyerapan. Untuk memulihkan kekuatan Sanpo, Grandmaster memberikan Sanpo sebuah lobak. Karena kekuatannya adalah kentut, lobaklah makanan yang cocok untuk Sanpo. Tiba-tiba muncul kabut hijau beracun. Grandmaster dengan cepat menarik Tangsan untuk tetap di belakangnya dan langsung merilis kekuatannya untuk bersiap menyerang dengan kekuatan Lo Sanpo. Tangsan juga menggunakan kekuatan matanya dan memberitahu lokasi binatang tersebut. Ternyata itu adalah ular mandrake. Racun ular itu sangat berbisa. Bukan hanya melumpuhkan, tapi bisa menghancurkan saraf korban. Ini adalah salah satu jenis racun binatang roh yang paling berbahaya. Gerakannya sangat cepat dan tubuhnya keras. Kelemahannya berada pada mulut dan mata. Tapi jenis ular ini sangat mahir dalam pertahanan. Sambil mengarahkan kekuatan kentut Sanpo pada ular itu, mereka berlari sangat cepat. Ular ini panjangnya sekitar 4 meter, yang berarti umurnya sekitar 400 tahun. Lagi-lagi Grandmaster merilis kekuatannya dan meminta Lo Sanpo untuk menyibukkan ular tersebut sehingga mereka bisa kabur. Namun naas, Sanpo tergigit ular tersebut dan dengan cepat Grandmaster menarik Sanpo ke dalam tubuhnya. 回来三炮！ Dalam aksi kejar-kejaran, tiba-tiba Tangsan berhenti untuk melawan ular itu.
Setelah melakukan pertarungan singkat, Tang San berhasil menusukkan belati di mulutnya dan mengalahkannya. Namun di sini Grandmaster tidak menyadari teknik-teknik yang digunakan Tang San dan menganggapnya hanya kebetulan bisa mengenai titik lemah ular tersebut. Grandmaster pun dengan cepat meminta Tang San untuk menyerap cincin roh ular itu. Namun Tang San sempat ragu karena yang ia miliki adalah Martial Soul tanaman. Tapi di sini Grandmaster menjelaskan, dalam situasi tertentu, Tang San bisa menyerap cincin roh binatang dengan Martial Soul tanaman. Tetapi belum tentu tipe Martial Soul binatang bisa menyerap tipe roh tanaman. Meskipun ular itu berumur 400 tahun, karena Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, dia bisa melewati batas penyerapan cincin roh. Setelah yakin dengan penjelasan dan percaya kepada gurunya, Tang San pun memulai penyerapan cincin roh pertamanya. 我能否传承老师的希望？ 好霸道的力量，好热！这难道是内视境界？成功了，成功了！ Setelah beberapa saat berkultivasi dan berhasil menyerap cincin roh pertamanya, Tang San juga telah berhasil menembus Heaven Skill Tangmen level 1. Namun tiba-tiba dia menyadari bahwa Grandmaster telah terkujur lemas. Ternyata gigitan ular Mandrake yang mengenai Lo Sanpao juga berefek pada Grandmaster. Di sini kita mengetahui bahwa serangan yang mengenai Martial Soul juga akan berefek pada penggunanya. Dengan cepat, Tang San mencoba mengeluarkan racun dari tubuh Grandmaster dengan teknik yang telah diajarkan oleh ayahnya. Tidak lama, Grandmaster pun sadar dari pingsannya. Tang San langsung memberikan minum kepada Grandmaster, dan Grandmaster bertanya apakah Tang San berhasil menyerap cincin itu. Tang San pun langsung menunjukkan cincin roh yang sudah ia serap dari ular itu. Dalam jarak 50 meter, ia bisa melancarkan serangan kemanapun, menjerat dan mengikat. Dan itu memiliki efek racun ular Mandrake. Tapi efek itu hanya membuat lumpuh dan tidak mematikan. Jadi jika digabungkan, kemampuan cincin roh pertama Tang San adalah menjerat dengan racun. Kemudian mereka pun kembali ke akademi. Sesampainya di kamar, Grandmaster menyuruh Tang San mengambil buku yang ada di rak. Buku itu berisi penelitiannya mengenai pelatihan kekuatan roh. Tang San harus mengikuti metode yang ada di buku itu dan menyuruhnya pergi ke kantor Aula Wuhun yang berada di kota Noding untuk mendaftarkan diri sebagai Master Roh agar mendapatkan tunjangan dan tidak perlu kerja paruh waktu lagi. Tang San pun langsung bergegas pergi dari kamar Grandmaster untuk menemui Xiao Wu. Di sisi lain, ternyata Xiao Wu berada di sebuah lapangan untuk bertarung dengan para siswa VIP untuk menentukan siapa yang layak menjadi bos di akademi. Peraturan pertarungan adalah 1 lawan 1 sampai anggota mereka habis. Kemudian mereka saling mengirim salah satu anggota mereka untuk melakukan pertarungan. Dan yang pertama adalah Wang Sheng dari sisi Xiao Wu. Martial Soul-nya binatang harimau tipe penyerang, menghadapi Liu Long dari sisi siswa VIP. Martial Soul-nya alat tongkat tipe penyerang. Di tengah pertarungan, Tang San pun tiba dan menyapa mereka. Satu Wang Sheng dalam posisi terpojok. Tang San diam-diam melemparkan batu ke arah Liu Long. Melihat kesempatan itu, Wang Sheng dengan cepat melepaskan beberapa serangan yang akhirnya membuatnya menang. Di pertarungan kedua, Tang San menawarkan diri untuk menggantikan Wang Sheng untuk menghadapi salah satu siswa VIP lainnya yang bernama Liu Feng. Di sini, Tang San dengan mudah mengalahkan siswa tersebut tanpa menggunakan kekuatan rohnya. Bos VIP yang melihat anak buahnya berhasil dijatuhkan oleh Tang San, ia langsung maju dan merilis Martial Soul-nya. Xiu Chengyu, siswa kelas 6 VIP, Master Roh level 11, Martial Soul binatang serigala tipe penyerang.
satu cincin roh putih berumur 10 tahun. Dan Tang San, siswa paruh waktu tahun pertama, Martial Soul tipe alat rumput biru perak. Di sini semua orang menertawakannya karena Martial Soul-nya adalah rumput biru perak. Namun tidak lama, Tang San menunjukkan cincin rohnya yang berwarna kuning berumur 400 tahun, yang menunjukkan Master Roh level 11 tipe kontrol. Semua orang seketika terkejut, dan pertarungan pun dimulai. Dengan pertarungan singkat, Tang San berhasil mengalahkan Xiu Chengyu. Dia pun mengakui kekalahannya dan bertanya siapakah yang akan menjadi bos akademi, Tang San atau Xiao Wu. Tang San berkata bahwa Xiao Wu lah yang pantas menjadi bos karena dia juga telah dikalahkan oleh Xiao Wu. Xiao Wu langsung memperkenalkan dirinya dengan Martial Soul binatang kelinci tipe penyerang level 12 dengan satu cincin roh kuning level 100 tahun. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan jiwa penuh dari lahir. Melihat itu, siswa VIP langsung memberi hormat kepada Xiao Wu dan menobatkannya sebagai bos akademi yang baru. Tang San langsung meninggalkan mereka dan pergi ke gedung Aula Wuhun di kota Noding untuk mendaftarkan diri sebagai Master Roh. Setelah sampai di depan gedung, Tang San diarahkan oleh penjaga untuk menemui Master Mateo. Di dalam gedung, Tang San juga bertemu dengan Su Yunto yang dulu membangkitkan Martial Soul-nya. Namun karena dia sedang ada urusan, Su Yunto pun menyerahkan Tang San kepada Master Mateo untuk evaluasi kemajuan Martial Soul, sehingga dia bisa didaftarkan sebagai Master Roh. Tang San pun dibawa ke sebuah ruangan untuk melihat level dan kekuatan jiwa miliknya. Jika memenuhi syarat, dia akan secara resmi diterima sebagai anggota Master Roh di kerajaan Tiando. Namun, di sini Master Mateo menjelaskan bahwa ada beberapa aula Martial Soul dari peringkat 1 sampai 5, di mana peringkat 1 sampai 3 adalah aula yang tersebar di beberapa kota. Level 4 adalah aula milik sebuah kerajaan. Level 5 berada di Aula Wuhun. Dan yang paling tinggi adalah otoritas Martial Soul. Dan hanya seorang yang telah mencapai titel dolo yang bisa memasukinya untuk mendaftarkan diri sebagai seorang titel dolo resmi. Setelah perbincangan singkat, akhirnya pengecekan kekuatan roh Tang San pun dimulai. 开始。有什么问题吗，马修诺爷爷？这是蓝银草。 Secara mengejutkan, setelah Tang San berhasil mendapatkan cincin roh pertamanya, Tang San berhasil menerobos level 13 dari level 10, sehingga membuat Master Mateo terkejut. Lalu, Tang San menunjukkan jenis binatang dari cincin roh pertamanya. 把你的魂力注入其中。11。按理来说，你应该是13级魂力。这是什么？你这魂环是猎杀什么魂兽得来的？13级魂力，不对呀、曼陀罗蛇。动物系的曼陀罗蛇。 Master Mateo kembali dibuat terkejut karena seorang Master Roh tipe tanaman berhasil menyerap cincin roh dari binatang roh. Master Mateo pun bertanya siapa guru yang mengajarinya selama ini. Tang San mengatakan bahwa gurunya dipanggil dengan sebutan Grandmaster. Mendengarkan nama gurunya, Master Mateo sedikit mengingat bahwa Grandmaster dulu pernah tinggal di Aula Wuhun dan menciptakan sebuah teori 10 gabungan Martial Soul. Karena teorinya dianggap gila, maka otoritasnya di Aula Wuhun dicabut dan dia diusir dari Aula Wuhun. Setelah itu, Master Mateo menawarkan kepada Tang San untuk bergabung dengan Aula Wuhun agar potensinya bisa ditingkatkan lebih cepat. Namun, Tang San menolaknya karena dirinya sudah berada di Akademi Noding dan lagi pula gurunya tidak akan mengizinkannya bergabung dengan Aula Wuhun. 魂殿是成为武魂殿专属的魂师，你愿不愿意加入武魂殿？就算是武魂殿，请
啊，那恐怕不行。也有道理。他应该直接把你带到武魂殿的，你就是天斗帝国一名光荣的魂师了。Beberapa saat kemudian, Tang San mendatangi sebuah tempat untuk menjadi seorang murid pandai besi sesuai dengan pesan ayahnya. Namun, karena umurnya yang masih kecil, Tang San pun diremehkan oleh bos pandai besi. Seketika, Tang San pun mengatakan bahwa dia adalah anak dari seorang pandai besi dan telah mempelajari teknik smithing dari ayahnya. Mendengarkan perkataan Tang San, bos pandai besi langsung menantangnya untuk menunjukkan kemampuannya. 这样吧，你能拿得起我这把锤子？这样吧，大叔，帮忙拉下风箱，温度不够。停一下，腰围轴，看着。这是……你来一次。接下来。 你自己慢慢练习。做，看仔细。没错，使劲也用力。风锤法啊，那是什么？太厉害了呀！ 1 tahun kemudian, setelah semester awalnya selesai, Tang San bersama Xiao Wu pergi untuk pulang ke rumah Tang San. 我爸爸脾气不太好。没事儿，我会很乖的。爸爸，我回来了。 Namun sesampainya di rumah, hanya terdapat kakek Jack yang menunggunya. Sedangkan Tang Hou telah pergi sebelum Tang San tiba dan meninggalkan sebuah surat untuknya. 爸爸是个无用的人，帮不了你是不可能找到我的。爸爸也需要去拿回一些本该属于我的。你自己的路，你自己选择。我们父子二人会再相见的。当你看到这封信的时候，爸爸相信你会成为妈妈的骄傲。爸爸走了。唐昊。 Mengetahui kepergian ayahnya membuat Tang San murung. Di sini Xiao Wu mencoba menghibur Tang San bahwa ayahnya pergi meninggalkannya demi membuat Tang San menjadi pria yang hebat dan tumbuh menjadi seorang master roh dengan jalannya sendiri. Dan Xiao Wu bersedia untuk menjadi saudara perempuannya. Di sini Tang San mengatakan karena umurnya lebih tua dari Xiao Wu, dia menawarkan untuk menjadi kakaknya. Namun Xiao Wu menolaknya. Dia hanya ingin menjadi seorang kakak dan bukan adik. 我只做姐姐，不当妹妹。 Kemudian, Tang San mengajak Xiao Wu ke sebuah tempat.
di mana ini adalah tempat yang digunakan Tang San untuk berlatih. Di sini, Tang San kembali bertanya kepada Xiaowu, apakah dia bersedia menjadi adiknya. Karena ayahnya telah pergi, Tang San berharap memiliki seseorang yang bisa dia cintai. Tang San menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga miskin dan tidak bisa memberikan Xiaowu kekayaan. Namun, Tang San berjanji akan melindungi adiknya dan menjauhkannya dari bahaya. Xiaowu menanyakan jika suatu hari banyak orang yang ingin membunuhnya dan Tang San tidak bisa mengalahkan mereka. Lalu, apa yang akan Tang San lakukan? Dengan tegas, Tang San menjawab bahwa mereka harus melewati mayatnya terlebih dahulu sebelum menyentuh Xiaowu-nya. 能再有一个亲人，你愿意做我的妹妹吗？我会永远保护自己的妹妹。我只是个穷苦的平民出身，我可以给你我的承诺。 Di sisi lain, Tang Hou mendatangi Grandmaster. 你好，大师。我是唐昊。唐昊，你是昊天过去的称号。 Di sini, Grandmaster sudah menduga bahwa Tang Hou adalah ayah dari Tang San. Tang Hou mengatakan bahwa dia memutuskan untuk kembali dan melakukan beberapa hal, serta tujuannya datang menemui Grandmaster adalah menitipkan Tang San kepadanya. Tang Hou percaya di bawah didikan Grandmaster, Tang San akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Dan dia berpesan bahwa Grandmaster harus selalu mengingat bahwa Tang San adalah putranya. Lalu, Tang Hou memberikan sebuah token kepada Grandmaster. 请记住，他是我的儿子。 Sedikit penjelasan, token yang diberikan Tang Hou adalah salah satu token petinggi dari Aula Wuhun. Pada masa lalunya, Tang Hou adalah salah satu orang yang sangat disegani karena mampu mencapai tingkat titel Dolo di usia 35 tahun, serta memiliki gelar Hao Tian Dolo, atau penerus ketua sekte Hao Tian. Dan dulu sebelum permasalahan terjadi, sekte Hao Tian adalah salah satu dari 7 sekte tertinggi dan merupakan sekte terkuat di masanya karena memiliki seorang limit Dolo yang bernama Tang Chen dan merupakan sekte yang juga beraliansi dengan Aula Wuhun. Kembali ke tempat Tang San, akhirnya Xiaowu mempercayai Tang San sebagai kakak laki-lakinya dan mulai hari ini mereka berdua resmi menjadi seorang saudara. Namun Xiaowu mengatakan bahwa dia di akademi adalah seorang bos besar, maka tidak mungkin tiba-tiba dirinya memiliki seorang kakak. Oleh sebab itu, Tang San mengatakan di akademi Xiaowu bisa memanggilnya dengan sebutan Xiao-san, dan sudah cukup baginya mengakui Xiaowu adalah adik dalam hatinya. 只要我心里知道你是我的妹妹，你还是叫我小三就是了。 Kemudian, Tang San memberikan Xiaowu sebuah senjata rahasia sekte Tang untuk melindungi dirinya dan memberitahu bahwa Tang San memiliki sebuah kemampuan untuk melindunginya, serta meminta Xiaowu untuk berlatih dengan senjatanya. 好吧，那也是暗器的一种。我能打中他的左边翅膀，而不伤他性命。那里有只蚊子，我能打。教教我嘛！不行， Di sini dia bertekad untuk menjadi orang yang hebat dan membuat ayahnya bangga. Dia juga mengatakan meskipun sudah 6 tahun meninggalkan sekte Tangmen, namun dia masih anggota dari sekte dan akan mengembangkan sekte Tangmen di benua Dolu. 我会成为你的骄傲。但我唐门，我已经离开了，将唐门发扬光大。我一定会在这里。 5 tahun kemudian, di sebelah barat kerajaan Tiando, Grandmaster meminta Tang San dan Xiaowu untuk pergi ke sebuah akademi yang bernama Akademi Shrek. Namun sebelum menuju akademi, mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. 我累了，我们找个地方住下吧。不知道老师到帝都了没？
Namun, setelah mereka mendapatkan sebuah kamar di hotel tersebut, seorang pria bernama Dai Mubai mengatakan bahwa kamar tersebut adalah miliknya. Sedikit penjelasan, Dai Mubai adalah seorang pangeran dari kerajaan Xinglo. Dan pada masa ini, dua kerajaan masih memiliki ikatan yang baik. Dan Dai Mubai juga sangat dihormati di daerah kerajaan Tiando. Mendengarkan Dai Mubai dengan seenaknya ingin merebut kamar mereka, Xiao Wu sedikit kesal dan ingin menghajarnya. Namun Tang San mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk melindungi adiknya. Dan terjadilah pertarungan antara Tang San dan Dai Mubai.请指教。好强，不能硬碰硬。你有资格做我对手。空鹤金龙，身体被吸过去了。鬼影迷踪，好快！空鹤金龙，糟了！还要继续吗？ Karena merasa bahwa Tang San memiliki kemampuan, Dai Mubai langsung merilis kekuatan rohnya. 附体！ Dai Mubai level 37 Spirit Elder, Martial Soul Harimau Putih tipe petarung. Tang San level 29 Grandmaster, Martial Soul Rumput Biru Perak tipe kontrol. 请指教。蓝银草，之处，这蓝银草武魂有。白虎烈光波，如果我白虎金刚变， Pada pertarungan ini, Tang San berhasil dikalahkan oleh Dai Mubai. Sedikit penjelasan, karena pada dasarnya dalam dunia roh, perbedaan tingkat kekuatan antara Master Roh akan sangat signifikan, meskipun hanya berbeda satu level. Contohnya, Tang San dan Dai Mubai, di mana Tang San masih level Grandmaster, sedangkan Dai Mubai sudah di tahap Spirit Elder. Sebelum pergi, Dai Mubai mengatakan akan menunggu mereka di Akademi Shrek. Jika ada yang mengganggu mereka, maka mereka cukup untuk menyebut namanya. Mata Jahat Harimau Putih Dai Mubai. Sedikit penjelasan, Dai Mubai adalah salah satu murid di Akademi Shrek generasi kedua, di mana dia adalah salah satu murid yang juga turut ikut melakukan seleksi murid baru di Akademi Shrek. Mendengarkan Dai Mubai menyebutkan namanya, Xiao Wu dengan kesal mengatakan bahwa dia lebih pantas dipanggil Harimau Cabul. 睫毛白虎，我看是银虎还差不多。白质宣银，你说他带2个女孩子到酒店来开房间，我感觉这个人还不错，虽然 Kemudian, mereka berdua mendapatkan kamar yang telah mereka pesan sebelumnya. Melihat kamarnya, membuat Tang San terkejut dan mengatakan tidak heran bahwa Dai Mubai ingin membawa dua gadis itu ke kamar ini.
看来我是猜对了。Akhirnya, Tangshan membiarkan Xiaowu untuk tidur di ranjang, sedangkan dirinya akan beristirahat di sofa. Setelah pertarungannya dengan Dai Mubai, Tangshan kembali mengingat masa lalunya, bahwa kemampuan bertahan Dai Mubai mirip dengan armor pelindung badan. Kemungkinan ada satu senjata yang akan berhasil menembus pertahanan Dai Mubai.到我唐门有何贵干？我上了风去，你信吗？擅闯唐门者，杀无赦。 Esok harinya, Tangshan memutuskan untuk pergi ke sebuah toko demi mendapatkan bahan untuk membuat senjata tersebut. “这是发晶。” Dan tidak disangka bahwa penjaga toko tersebut adalah Flander. Pada awalnya, Flander menawarkan harga yang tinggi kepada Tangshan, dari 100 koin emas, 200 koin emas, hingga 500 koin emas jika ingin mendapatkan batu tersebut. Namun karena Tangshan hanya memiliki 200 koin emas, dia bersedia menyicil setiap bulannya 10 koin emas dengan bunga 10% setiap bulannya demi mendapatkan batu tersebut. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. See you next time and bye bye.